Hai guys, kembali lagi bersama kakak. Nah, kali ini kakak akan membahas mengenai jurusan 3 angka. Apaan tuh kak, jurusan 3 angka? Oke, nah di sini yang namanya jurusan 3 angka itu berkaitan dengan sudut, ya, sudut dan arah mata angin. Jadi di sini ada syaratnya adik-adik belajar ini. Belajar jurusan 3 angka, prasyaratnya adalah adik-adik harus hafal tuh namanya arah mata angin. Ya, jangan sampai kalian nggak tahu arah timur laut itu di mana, arah barat daya itu di mana. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, prasyarat kedua itu adalah sudutnya berputar searah jarum jam. Jadi nanti sudutnya itu berputar searah jarum jam dengan arah utara. Nah, ini kakak garis bawahi, dengan arah utara sebagai acuan. Nah, adik-adik biasanya kalau menggambar arah mata angin, arah utara itu selalu di bagian atas, begitu kan? Nah, arah utara itu yang bagian atas. Jadi ini arah utaranya. Oke. Nah, kemudian misalnya nih kak, misalnya ada sudut 160 derajat kak, berarti gambarnya seperti apa? Oke, 160 derajat berarti kita gambarnya pusatnya itu ada di sini ya, misalnya A. Titik A pusatnya di sini awal mulanya, kemudian dia pergi searah 160 derajat. Nah, di sini acuannya adalah utara. Berarti kita garis putus-putus adik-adik yang atas ini. Ya, kita tarik dari arah utara sebesar 160 derajat. Oke, berarti si titik A ini bergerak ke arah sana. Misalkan ini titik B. Paham ya sampai sini? Berarti titik A yang mula-mula ada di sini berpindah 160 derajat. Berarti sekarang titik A ada di sini. Oke, kakak tulis A saja ya. A aksen di sini. Oke, paham ya? Jadi sudutnya berputar searah jarum jam dengan arah utara sebagai acuan. Paham? Oke. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya video ini, kakak punya soal nih. Punya soal mengenai jurusan 3 angka ini. Nah, tadi kan adik-adik sudah belajar mengenai prasyarat apa saja yang harus diketahui dan dipahami untuk mengenal jurusan 3 angka. Nah, salah satunya yaitu harus searah jarum jam. Berputarnya searah jarum jam dengan arah utara sebagai acuan. Oke ya. Contohnya seperti apa, Kak? Oke, di sini misalkan ada sebuah titik A, ya, ada sebuah titik A berpindah sejauh 160 derajat. Oke, nah 160 derajat itu acuannya adalah arah utara, adik-adik di sini ya. Nah, itu dibuat garis putus-putus seperti ini. Nah, kemudian berputar sejauh 160. Ya, 160 derajat berarti si titik A sudah pindah. Mungkin ada di sini. Ya, di sini A aksen. Nah, ini yang dinamakan jurusan 3 angka karena sudutnya terdiri atas 3 angka. Nah, bagaimana Kak kalau misalkan sudutnya 60? Kan hanya 2 angka. Nah, untuk sudut untuk sudut lancip yang kurang dari 90 derajat itu biasanya ditulis sebagai 0, 30 derajat. Misalnya seperti itu. Atau 0,15 derajat. Pasti ada angka 0 di depannya. Nah, maka dari itu dinamakan jurusan 3 angka. 1, 2, 3. Seperti itu. Oke ya, paham ya? Nah, di sini kakak memiliki sebuah contoh soal untuk memahami tentang jurusan 3 angka ini. Oke, soalnya di sini berbahasa Inggris ya. Nah, kakak bilang bahasa Indonesia saja ya, saya artikan. Nah, di sini sebuah kapal atau perahu meninggalkan pelabuhan A ke pelabuhan B dengan kecepatan 70 akar 3. Ya, 70 akar 3, kemudian selama 5 jam pada sudut 0,75 derajat.
Kemudian perahu bergerak ya, melanjutkan perjalanannya sejauh 165 derajat terhadap C. Ya, dia pergi dari B ke C dengan kecepatan 100 km per jam selama 3,5 jam. Nah, yang ditanya di sini adalah find the distance, berarti artinya jarak perahu tersebut kembali ke A. Ya, kembali ke A. Tadi kan dari A ke B, terus kemudian B ke C, dari C nanti balik lagi ke A, itu butuh berapa jaraknya. Nah, yang di sini yang ditanya adalah distance, jarak. Nah, sedangkan diketahui di soal itu dia nggak ngomong jarak. Dia bilangnya hanya kecepatan dan waktu. Nah, sesuai dengan ilmu fisika, di rumus fisika kalian mengenal bahwa distance atau jarak itu adalah S sama dengan V dikali T. Ya, ini nanti kita gunakan S sama dengan V dikali T. Seperti itu. Oke, langkah pertama kita harus gambar dulu, adik-adik. Kita gambar dulu misalkan. Nah, dia dari A. A-nya A-nya dimulai dari sini. Titik A. Titik A, titik pusatnya. Kemudian dia bergerak sejauh 0,75 derajat. Nah, ingat-ingat dari arah utara sebagai acuan. Kalian gambar garis putus-putus seperti ini. Kemudian sudutnya sebesar 75. Nah, berarti cuma sampai segini, ya kan? 75 itu bergerak dari A ke B. Nah, ini titik B. Paham ya? Ini sebesar 0,75 derajat. Nah, kemudian dari B dia melanjutkan perjalanannya ke Harbor C atau pelabuhan C dengan sudut 165 derajat. Berarti kita tarik garis dulu arah utara ya, di sini sebesar 165. Ingat, berputar searah jarum jam. Berarti sebesar 165 sudut tumpul ya, 165. Nah, berarti tarik garis, berarti sini C. Nah, berarti dia berhenti di titik C di sini. Paham? Nah, ini sudutnya adalah 165 derajat. Sampai sini bisa dipahami ya, untuk mencari sudut-sudutnya. Nah, yang ditanya adalah jarak C ke A. Jarak C ke A ya, di sini yang dicari. Sedangkan tadi diketahui kecepatan A ke B dan B ke C sudah ada. Nah, kita gunakan rumus jarak S sama dengan V kali T. Kita cari dulu tuh jarak AB. Jadi kakak tulis di sini SAB ya. SAB itu berarti kecepatan AB dikali dengan waktu di AB. Oke. Nah, kecepatan AB 70 akar 3. Jadi 70 akar 3 dikali dengan waktunya dari A ke B selama 5 jam. Jadi di sini dikali 5, adik-adik. Sehingga hasilnya adalah 350 akar 3, karena di sini satuannya kilometer, berarti di sini juga kilometer. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita cari juga BC. Jarak BC, SBC. Berarti kita gunakan juga rumus di fisika, yaitu VBC dikali TBC. Nah, kecepatan dari pelabuhan B menuju C, dia menggunakan kecepatan 100 km per jam. Waktunya, waktu tempuh antara B sampai C dalam 3,5 jam. Jadi dikali 3,5. Hasilnya adalah 350 km. Oke ya. Oke. Satuannya tidak usah kakak tulis saja ya. Di sini satuannya adalah 350 km. Nah, berarti bisa ditulis tuh di sini. AB tadi ketemu 350 ya. Oke, pakai warna beda ya. 350 akar 3, kemudian BC ketemu 350. Nah, kalau kita mau mencari AC, berarti kita gunakan salah satu aturan yang digunakan seperti di video-video sebelumnya, yaitu aturan sin dan aturan cos. Nah, di sini diketahui sudut 75. Kalau adik-adik perhatikan, antara
ini, arah utara ini dengan A dan B itu kan sejajar. Maka ada hubungannya tuh, sudut 0,75 sama sudutnya di sini. Hubungannya adalah dalam sepihak. Ya, di mana bahwa jumlah sudut dalam sepihak itu adalah totalnya 180. Berarti di sini 075 ditambah enggak tahu berapa, misalkan B ya atau X, totalnya 180 derajat ya. Berarti X di situ adalah 180 dikurangi 75. Berarti 105. Berarti sudutnya di sini adalah 105 derajat, adik-adik. Paham ya? Nah, terus di sini kita bisa mencari sudut ini, adik-adik. Ya, sudut yang ada di sini kita bisa mencari. Bagaimana caranya? Pakai jumlah dari sudut lingkaran. Berapa? Masih ingat? Ya, 360. Nah, berarti kalau di sini ketemu 105, kemudian di sisi yang lain itu ada 165, berarti di sini berapa? Nah, kita cari ya. Oke, kakak tulis di sini ya. Berarti sudut 105 ditambah dengan 165, ini kan satu putaran penuh kan? Ya, ini sudutnya satu putaran penuh. Ya, yang oranye, kemudian ditambah yang biru, kemudian ditambah dengan yang pink, itu adalah 360 derajat karena satu putaran. Oke, ditambah yang pink, kakak tulis Y di sini sama dengan 360 derajat, seperti itu ya. Kemudian berarti kita dapatkan sudut yang merah itu adalah 90 derajat. Paham ya? Kok bisa Kak? Tinggal pindah ruas. Ini 105 ditambah 165 itu adalah 270. Berarti 360 dikurangi 270 yaitu 90 derajat. Nah, berarti di sini adalah sudut siku-siku, adik-adik. Paham ya? Nah, kalau menggunakan sudut siku-siku, maka kita bisa menggunakan Pitagoras langsung, tidak apa-apa. Ya, mau menggunakan rumus aturan kosinus juga boleh, tidak apa-apa. Oke, kita gunakan aturan kosinus di sini untuk mencari panjang AC. Nah, berarti di sini AC kuadrat sama dengan dua buah sisi yang lain yaitu AB. Jadi di sini AB kuadrat ditambah dengan sisi BC kuadrat. Nah, kemudian dikurang, jangan lupa dikurangi. Sama apa? 2 kali AB dikali BC. Ya, sudutnya adalah cos. Ya, cos yang siapa? Karena di sini AC yang ditanya, maka sudut yang berhadapan adalah sudut B atau sudut yang merah. Kakak tulis di sini merah ya, pakai merah. Sudut B yang merah yaitu 90 derajat ini tadi. Nah, setelah itu kita tinggal masuk perhitungan. AC kuadrat sama dengan AB. AB tadi 350. 350 akar 3 tinggal kita kuadrat kemudian ditambah dengan BC. Nah, panjang sisi BC sebesar 350 km tadi. Nah, dikuadrat jangan lupa, kemudian dikurangi dengan 2 kali AB dikali BC dikali cos B. Nah, masih ingat cos B yang merah sudutnya 90 derajat. Cos 90 berapa? Ayo, ada yang masih ingat enggak? Iya, cos 90 itu adalah 000 ya. Jadi cos 90 hasilnya 0. Nah, apapun dikali 0 pasti hasilnya 0. Oke, kakak tulis di sini 0. Untuk penjelasannya kakak tulis di atas ya. Kenapa kok bisa 0? Karena cos 90 derajat itu akan menghasilkan 0. Seperti itu, sudutnya yang merah ini. Oke ya. Nah, kemudian kita tinggal hitung. AC kuadrat sama dengan 350 akar 3 kalau di kuadrat. Ayo, coba tuh pakai hitungan akar coretan. Berapa kira-kira? 350 akar 3 di kuadrat. Ayo, ada yang sudah dapat nilainya? Angkanya sudah dapat berapa? 367 500. Nah, bukan sulap, bukan sihir adik-adik. Kakak langsung nemu 367 500. Oke ya.
Nah, kemudian yang 350, coba dihitung lagi. Pakai manual ya, jangan kalkulator. Dibiasakan ngitung secara manual. Berapa? Yuk, cepet-cepetan ya sama kakak. Berapa? 350 kuadrat. Ya, 122.500. Seperti itu ya. Tinggal kita jumlah seperti biasa. AC kuadrat sama dengan, nah 367.500 ditambah dengan 122.500. Ya, hasilnya adalah 490. Nah, seperti itu. Paham ya? Kalau tidak percaya, coba hitung lagi. 367.500 ditambah dengan 122.500. Oke, nah yang dicari adalah AC, bukan AC kuadrat. Berarti kita perlu diakar. Ya, 490 diakar. 49 kalau ada adik paham, 49 itu akarnya berapa sih? Iya, 7 ya. Benar. Nah, berarti di sini 7. Nah, oleh karena di sini nolnya ada 4, karena di sini akar 2, berarti 4 bagi 2. Nolnya kan ada 4, dibagi 2 sama rata. Jadi dapatkan masing-masing 2 nolnya. Nah, berarti 700 km. Paham ya sampai situ adik-adik? Nah, jadi ketemu hasilnya di sini panjang dari A sampai C atau C ke A itu adalah 700 km. Oke, di sini kakak akan mereview lagi mengenai jurusan 3 angka. Nah, mengapa disebut jurusan 3 angka? Karena sudutnya terdiri atas 3 buah digit angka. Ya, 3 digit. Kalau misalkan sudutnya lancip, misalkan 30 derajat, berarti ditulis ada nolnya di depannya. Nah, prasyaratnya adik-adik harus tahu. Yang pertama, harus hafal ya, mata angin itu arah utara di mana, arah tenggara itu di mana. Kemudian yang kedua, prasyaratnya adalah sudutnya itu berputar searah jarum jam dengan acuan arah utara. Jadi kalian gambarkan dulu, kemudian di garis putus-putus seperti ini menghadap utara. Ya, kemudian kalian putar. Kalau misalkan 160 derajat, ya berarti dari arah utara searah jarum jam 160 derajat. Maka titik A pindah ke titik A aksen di sini. Oke, paham ya? Oke. Nah, kemudian untuk review soalnya di sini kalian harus gambar dulu tuh yang dimau. Ya, di sini pertanyaan adalah distance, berarti jarak. Ya, kalau di fisika jarak itu adalah perkalian antara kecepatan dikali sama waktu. Seperti itu. Maka di sini yang diketahui kecepatan, di sini ada waktu, berarti tinggal kita ngali satu-satu. Ya, kita gambar posisi A di mana, posisi B di mana, kemudian posisi C di mana sesuai dengan soal yang diminta. Oke, mudah bukan belajar mengenai jurusan 3 angka? Nah, tentu saja sangat mudah. Ya, jangan lupa ini prasyaratnya harus kalian pahami. Ya, oke. Cukup sekian video kakak mengenai jurusan 3 angka. Adik-adik bisa diputar kembali video kakak mengenai materi ini sampai kalian benar-benar paham. Oke, nantikan video kakak di next materi. See you guys, bye-bye.